halaman 89 yang lama. Cara membentuk naibul fa'il. Ini sudah yang baru 91. Cara membentuk naib fa'il. Kemudian supaya rata untuk i'rab, gunakan kata naibu fa'ilin, mirip dengan fa'ilun. Fa'ilun, marfu'un, terus untuk naibu fa'il juga sama, tidak diidofahkan ke yang ma'rifah. Naibu fa'ilin, walaupun boleh naibul fa'ili boleh, tapi karena hampir kebanyakan dinakirohkan. Fa'ilun marfu'un, naibu fa'ilin marfu'un. Nanti ada kata mubtada'un tanpa alif lam. Nanti juga ada khobarun. Jadi supaya rata ya. Nah, gunakan ini. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu dua-duanya di tasydid. Dua-duanya di tasydid. Yang paling penting ini tasydid yang ini. Tadi mah ya ad-dhammatu. Nah, harusnya ad-dhammatu. Ini yang penting mimnya yang tasydid. Yang tadi yang 3 soal. Tapi ada yang belum, nah bentennya. Ada yang belum. Orang tiga nih yang malah ngerjain yang lain, malah ngerjain yang dari buku ini. Kalau yang latihan belum. Yang latihan kan ada. Nah itu nanti. Latihan. Baik, kita bacalah seorang-seorang ya. Yang cara membentuk naib fa'il. Silakan dari sini. Kita tamatkan ya. Untuk membentuk naib fa'il, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Contoh dari kalimat aktif. Doroba aliyun al-kalba. Pertama, dibuang fa'ilnya, yaitu lafaz al. Kedua, lafaz al-kalba ditempatkan pada tempat fa'il dan menjadi marfu, menjadi al-kalba. Ketiga, fi'il madhi yang tadinya ma'lum dirubah menjadi majhul. Berarti dari doroba menjadi muriba. Keempat, perhatikan muzakkar dan muannasnya. Jika naib fa'ilnya muannas, berarti tanda muannas dalam fa'ilnya sebagaimana berilah tanda muannas dalam fi'ilnya sebagaimana aturan fi'il fa'il. Maka lafaz doroba aliyun al-kalba berubah menjadi duriba al-kalbu. Yang paling penting nomor 4 ya. Nomor 4. Jadi ini mengulang sedikit. Entah kenapa hampir semua belajar bahasa pakai doroba wae. Sama jaidun di sini. Memang ada sejarahnya di kitab Syekh Arman Faluti ada ya. Kenapa Zaid itu mukul Amr? Doroba Zaidun Amron. Doroba aliyun al-kalba. Nah ini kan standarnya begini. Fiilnya mana? Doroba. Fa'ilnya mana? Maf'ul bihnya? Maf'ulun bih. Nah, kalau kita ingin mengganti fa'il, maka caranya 4 langkah tadi. Jadi si fa'il ini buang, kemudian posisi maf'ul bih yang ini pindahkan ke sini. Maksudnya ini kan mansub. Nanti dia pindahkan ke fa'il.
karena dia akan mengganti posisi fa'il. Nah, setelah itu fi'il yang ini nanti rubah dari yang maklum menjadi majhul. Jadi ini pindahkan di sini, ini rubah dari doroba jadi duriba. Aliyun hilang ya, hilang. Terus al kalba ini mansub karena maf'ul bi, maka dia berubah jadi marfu. Jadi al kalbu. Kalbu, maka al kalbu ini sebagai naib fa'il. Naibul fa'il, duribal kalbu. Tapi kata Ustaz Aceh, perhatikan domirnya. Domirnya, kalau muzakkar lihat al kalbu muzakkar muannas muzakkar, duriba muzakkar. Andai kita rubah al kalba, kita ganti dengan yang muannas apa? Dajajah atau kucing. Hirratun. Jadi kan hirrah. Hirratu. Baca dari sini. Wasolkan saja. Hirrota. Hirrota kan ada ini. Diulang. Nah, sekarang kita akan mengganti al-hilan, al-hirratu, al-hirrota jadi al-hirratu. Nah, ini rubah. Tapi lihat, ini kan muannas. Ini muannas, perempuan. Maka jadi apa? Nah, ini maksud nomor 4 itu. Duribat. Asalnya duribat, telah dipukul. Al-hirratu, kucing itu. Al-hirratu, kucing itu telah dipukul. Nah, jadi yang tadinya duriba, tapi karena naib fa'ilnya dia muannas, maka ini mutobik, harus mengikut jadi muannas. Muannasnya tinggal ditambah apa ini? Ta'ud ta'nisis sakinatu. Ta'nis sakinah. Jadi duribat al-hirratu. Kalau ini duribal kalbu. Kalau yang ini duribat al-hirratu. Tapi ingat, bertemu dua sukun, berarti harus harokat takhallus. Jadi apa? Ini buang jadi duribatil hirratu. Duribatil hirratu, kucing itu telah dipukul. Nah, ini yang nomor 4. Yang nomor 4. Kalaupun nanti di sini ada dua kucing, tetap ini terus ya. Terus saja. Tidak di apa? Tidak jadi ikut, karena kalau jumlah fi'liyah itu hanya menentukan muzakkar dan muannas saja. Sekarang lihat, Ali memukul 2 anjing. Kita tambahkan ya. Diulang. Doroba Aliyul baini. Jadi yang contoh nomor 2, doroba aliyun kalbaini. Sekarang kita rubah jadi majhul. Duriba kalbani. Tidak duriba, tidak ya? Kan ada duriba, ada fu'ila. Fu'ilu. Nah, ini tidak cukup fu'ila atau fu'ila. Yang paling penting itu adalah ini saja. Apakah dia muzakkar
atau dia muannas. Antara itu. Adapun ini mau mufrad, mau musanna, mau jamak, tetap tidak ada pengaruh. Karena jumlah fi'liyah. Tetap saja duribal kal, asalnya doroba aliyul kalbaini. Ini kan musanna, menunjukkan dua. Nah, kalau dia dirubah menjadi maju, jadi doroba, jadi duriba. Tidak ke sini. Tidak duriba, tidak ya, tapi tetap duriba, tetap di sini al kalbani. Naibul fa'ilnya mana? Al kalbani. Ini naibul fa'il. Marfu, tanda rofanya apa? Kenapa dengan alif? Li'annahu musanna. Nah, itu. Kemudian ini juga sama hirrotani. Hirrotani. Jadi duribatil hirrotani. Sama ya? Begitupun jamak. Jamak dari kalbun apa? Hilang. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nah, nomor 3 apa? Jamak dari kalbun kilab. Doroba aliyul kilaba. Nah, sekarang majhulkan. Duribat kilabu. Ini naibul fa'il. Duribat al kilabu. Kenapa jadi ada ta'nis sakinah? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir dianggap muannas. Apalagi ini tidak berakal. Karena kilab itu kan tidak berakal. Makanya ini contohnya 3. Doroba aliyul kalba. Jadi apa? Duriba kalbu. Doroba aliyul kalbaini. Jadi apa? Doroba aliyul kilaba. Jadi apa? Jadi ini duribatil duribatil kilab. Jadi ini semuanya kiaskan ke yang lain. Kalau ada model-model begini, fi'il madi, fi'il mudhari sama ya. Fi'il mudhari dari doroba apa? Yadribu. Jadi apa di sini? Yudrobu. Jadi begitu. Asalnya yadribu. Kalau yadribu jadi yudrobu. Kalau yadribu juga jadi yudrobu. Kalau yadribu jadi ini kan tudrobu. Karena ini muannas perempuan jadinya. Jamak taksir itu dianggap muannas. Jamak taksir itu dianggap muannas. Yudrobu jadinya ya. Ini kalau ditambahkan yudrobu. Yudrobul kalbu, anjing itu sedang dipukul. 2 anjing itu sedang dipukul. Jadi tetap yudrobul kalbani. Terakhir anjing-anjing itu sedang dipukul. Nah, jadi tud. Bedanya ini ya. Domir apa tudrobu? Iya, tudrobul kilabu. Tudrobul kilabu. Nah, bedanya ini saja. Kenapa jadi beda? Karena muannas, jamak taksir. Itu tambahan. Tinggal dikiaskan ke yang lain. Ustaz mau tanya cara pembacaan yang doroba aliyun di wasal sama al kitab al baini
Itu kan kalau aliyun itu tanwin ya Ustaz ya. Ya. Biasanya kan kalau suka dikasih nun wikoyah Ya, ada yang begitu. ada atau bisa boleh langsung gitu Ustaz? Boleh, yang boleh langsung. Oh boleh. Doroba aliyul kalbaini. Ada yang ingin lebih hati-hati, doroba aliyunil kalbaini. Tapi yang masyhur para syekh itu kalau khusus yang ini dilangsungkan. Doroba aliyul. Jadi doroba aliyul. Kan harusnya kalau dalam ilmu tajwid tanwin bertemu hamzah wasol menjadi nun wikoyah. Doroba aliyunil. Doroba aliyunil kalbaini. Tapi yang sering itu yang ini, doroba aliyul langsung. Jadi tanwin atau nggak tanwin deh tetap sama disambungin gitu ya Ustaz ya. Tetap sama, tapi dalam penulisan harus ditanwin. Dalam penulisan. Kan terdengar, kalau hanya terdengar doroba aliyul kalba, gitu ya. Iya. Doroba aliyul kalba. Tapi kalau di tulisan harus ada tanwin. Mau seperti yang itu silahkan, tidak apa-apa. Doroba aliyunil kalba. Tapi kalau di Al-Quran mah harus selalu ada itu ya Ustaz ya. Harus selalu ada nun wikoyah ya. Nah, kalau di Quran itu wajib dibacanya nun wikoyah. Kalau mushaf Madinah itu tidak ada tanda nun wikoyah. Harus hati-hati ya. Kalau tidak ada nun wikoyah, padahal itu nun wikoyah, maka bacalah dengan nun wikoyah. Mushaf Madinah tidak ada, karena di mushaf Madinah dianggap semua pembaca paham. Kalau mushaf Indonesia itu insya Allah ada semuanya, nun wikoyah, nun kecil. Contoh Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2 itu nun wikoyah. Al-Ikhlas 1 dan 2 kalau di wasol itu pasti nun wikoyah. Jadi apa bacanya? Qul huwallahu ahadunillah. Gitu ya. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Jangan Allahus somad tapi lah. Jadi tarqiq. Karena nun kecil. Kenapa tanwin ahadun ditambah depannya ada hamzah wasol. Teorinya begitu tajwidnya. Kalau ada tanwin, apapun tanwinnya, fathah, kasrah, dhamma, bertemu dengan hamzah wasol, berarti itu nun wikoyah. Tambahan di tajwid. Ada lagi, mangga? Teruskan, sebab fa'il hilang. Sebab fa'il tidak ada, terdapat dua kemungkinan tidak adanya fa'il. Satu, tidak diketahui siapa pelakunya. Beri garis, tidak diketahui siapa pelakunya. Tambahkan, ditulis di pinggirnya lil jahli. Nah, itu yang pertama. Ya. Ada dua. Tidak diketahui siapa pelakunya, lil jahli. Karena jahli, tidak tahu. Tulis di bawahnya. Teruskan. Seperti ada barang yang dicuri dan tidak diketahui siapa pencurinya, maka diungkapkan surikot taubu. Surikot taubu. Baju itu dicuri. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mencuri baju? Tidak tahu. Nah, itu berarti lil jahli. Namanya lil jahli. Ini nanti di tafsir-tafsir sering ada ini. Zuyyina linnas. Lil jahli bukan. Zuyyina telah dihiaskan kepada manusia cinta syahwat. Diketahui tidak fa'ilnya? Maksudnya diketahui tidak sebetulnya? Diketahui tidak diketahui. Tapi kalau tidak diketahui ini lil jahli. Adapun yang nomor 2, teruskan. Sudah sama-sama tahu dan tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Di garis, diberi garis. Ini bahasa Arabnya. Lil ilmi. Lil ilmi.
sama-sama tahu dan tidak boleh disebutkan fa'il, itu lil ilmi. Kata yang tadi lil jahli karena ketidaktahuan, kedua lil ilmi karena sudah tahu. Sudah sama-sama tahu dan tidak boleh disebutkan fa'ilnya. Sudah tahu. Zuyyina sudah tahu. Kutiba alaikumusiyam lil ilmi lil jahli. Lil ilmi. Teruskan. Supaya ringkas dan singkat, contoh kutiba alaikumus soyam siyam. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan kepadamu saum. Tentu saja yang mewajibkannya adalah Allah. Jadi ini lil ilmi. Surika saubu lil jahli. Telah dicuri pakaian itu karena kita tidak tahu. Data apa? Oh, tak apa artinya. Pokoknya kalau tahu lil ilmi, kalau tidak tahu lil jahli. Maksudnya kita yang jahil. Itu di antara ininya ya. Di antara. Nanti dalam ilmu balaghah, Masya Allah itu balaghah nanti akan dibongkar. Balaghah mah dibongkar bukan hanya dua. Kalau ilmu nahwu cukup yang ini, yang penting tidak ada fa'il. Yang penting tidak ada fa'il. Adapun faidahnya di sini hanya dua. Ilmu nahwu tidak terlalu mendalam. Tapi yang tadi ilmu balaghah kan tiga. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi'. Jadi ilmu ma'ani, bayan, badi itu untuk mengungkapkan sesuatu yang indah. Keindahan Quran bisa kita lihat dari balaghah. Makanya nanti tugas kita juga ya, belajar balaghah. Belajar balaghah. Bertahap. Masih jauh. Karena kita ingin keindahan Quran itu tidak bisa hanya nahwu sorof. Tidak bisa hanya sorof nahwu, tapi tingkatkan ke balaghah. Balaghah itu keindahan bahasa. Jadi kalau bahasa gampangnya kita membangun rumah ini, nah ingin diperindah rumah ini tadi balaghah. Maunya rangkai hungkulnya tembok saja gitu. Ya, tidak diperindah, tak perindah dengan balaghah. Balaghah hanya tiga, seperti ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Yang suka puisi-puisi itu cocok ya belajar balaghah, apalagi yang bayan. Bayan itu mengungkapkan dengan berbagai macam cara, walaupun maknanya ke situ saja. Contoh, kamu cantik, biasa kan ya? Kamu cantik. Tapi kalau dengan bahasa yang lain, kamu bagaikan rembulan. Oh, beda kan ya? Rasanya beda, ngaku. Jadi itu cara mengungkapkan. Termasuk nanti kita ngobrol dengan orang yang cerdas, orang yang pintar. Ngobrol dengan orang pintar, jangan banyak bertele-tele. Jangan ya. Yang kita hadapi nih, dia orang cerdas. Kita jangan banyak menjelaskan. Itu tidak sesuai dengan keadaan dia. Jadi kalau dia memang cerdas, jangan banyak dijelaskan. Sudah poin-poin penting. Itu balaghah. Tapi lamun anu odog, ya kudu jelas gitu ya. Nah itu harus, ya, harus jelas. Kenapa beda yang diajak bicara itu betul-betul harus jelas. Dan masya Allah cara Nabi kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mengungkapannya itu memang banyak segi-segi yang luar biasa. Tidak terlalu ini dan tidak terlalu ya kita ahli syair tapi ngobrol dengan yang bukan ahli syair, ya itu tidak konek, tidak balaghah, tidak sampai balaghah. Tidak sampai pembicaraan kita kepada orang itu. Tidak sampai, makanya tidak semuanya ilmu atau pembicaraan kita diungkapkan, tidak. Kapan kita sumpah?
Kan kita mengungkapkan sumpah, kan tidak semua orang kita sumpah. Tidak. Kenapa? Karena yang diajak bicaranya. Kalau dia merasa tidak yakin ke kita, maka kita sumpah saja. Karena dia tidak yakin. Makanya Nabi sering menjelaskan wallahi, demi Allah, wallahi, wallahi. Rasul sering menyebutkan demi Allah karena yang diajak bicara itu ragu. Padahal kita kan tidak ragu ya. Tapi dalam hadis-hadis banyak tuh. Wallahi, wallahi. Demi Allah. Contohnya, aku beristighfar, bertobat dalam sehari itu 70 kali. Itu bersumpah dulu. Bersumpah dulu. Berarti ada berita yang ini harus dikuatkan. Karena banyak yang ragu. Kan itulah ilmu balaghah. Kayak kapayuna aja. Diajar yang begini. Ada pertanyaan untuk lil jahli dan lil ilmi. Bisa tidak kita mengungkapkan sesuatu yang tadi baju itu dicuri? Apa bahasa Arab? Surikot saubu. Surik dari saroko. Sarok itu mencuri ya. Saroko yasriku. Isim fa'ilnya apa? Sarikun. Itu kosakata baru. Saroko. Saroko yasriku. Isim fa'ilnya sarik. Sarik. Dalam Quran ada as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Itu menggunakan as-sariku dari saroko. Kalau tidak diketahui siapa pencurinya, gunakan majhul suriko. Suriko. Baik. Spidol ini dicuri. Terjemahkan. Surikol kolamu. Papan tulis ini dicuri. Jadi ada tatanis ya. Surikotis saburotu. Beda. Surikol kolamu. Surikotis saburotu. Itu harus dinikah, dimutobikkan. Air ini telah diminum. Telah syuriba. Nah, kalau jelas ini itu berarti pakai alif lam ya. Air ini telah diminum. Syuribal ma'u. Syuribal ma'u. Kopi ini telah diminum. Kopi bahasa Arab kohwatun. Mudzakkar muannas. Nah, semua naskah. Kopi ini telah diminum. Nah, syuribatil kohwatu. Jadi ungkapkan itu, tapi tetap harus mutobik, mudzakkar dan muannas. Dalam mengungkapkan itu harus jelas mudzakkar muannas. Karena dalam Quran itu pasti mutobik, ya. Pasti mutobik. Sama mutobik itu sesuai. Maka saat mengungkapkan harus sesuai. Nah, sekarang yang mencuri ini tahu. Nah, mencuri ini tahu, tapi takut. Tahu yang mencuri spidol adalah si A. Tapi saya ingin mengungkapkannya takut ke si A. Lil ilmi, lil jahli. Bagi orang yang mendengar, lihat surikol kolamu, spidol itu dicuri. Saya mengungkapkan itu, saya aja tahu. Tapi orang yang diajak bicara tidak tahu. Berarti lil ilmi, lil jahli. Tapi saya takut. Lil khawf itu. Yang nomor 3. Ada nomor 3. Lil khawf.
Di balako. Namanya Ustaz ya. Nanti ada sesuatu begitu. Ini orang tahu itu nanti di kisah-kisah ya, kisah-kisah dengan para raja itu. Nah itu biasa menggunakan itu tahu. Kadang-kadang karena takut ya memang begitu. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun kalau tidak salah, para ulama kan sampai di penjara dan dibunuh hanya karena ingin mempertahankan Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Jadi demi mempertahankan sampai mereka berani mengungkapkan, akhirnya ya memang kalaulah disebut makhluk maka dia akan selamat ulama. Tapi kalau bukan makhluk tapi kalamullah, bukan makhlukullah tapi kalam Allah, maka harus dipenjara, bahkan dibunuh kalau menyebutkan Quran itu bukan makhluk. Nah, dalam keyakinan kita apa? Quran itu makhluk atau kalamullah? Dari awal kan kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin, kan gitu ya. Kalam Allah, firman Allah. Nah, kadang-kadang mereka itu langsung mengatakan sesuatu demi untuk menjaga jiwa, dan itu harus mengungkapkan itu dengan cara yang majhul yang tadi. Dan banyak contoh-contoh ya, contoh-contoh yang memang kita harus paham dalam mengungkapkan sesuatu kenapa dimajhulkan. Mungkin saja lil jahli atau lil ilmi atau lil khaufi, takut. Jadi kalau takut bukan lil ilmi, lil khauf. Nomor 3 itu teh ayat Di luar. di luar ya. Teruskan. Pembagian naib fa'il. Naib fa'il terbagi kepada 2 bagian. 1, zahirun. Naib fa'il yang terdiri dari isim zohir seperti futihal babu, pintu itu telah dibuka. Su'ilal ustadu, ustad itu telah ditanya. Nah ini kan zahir ya. Al-babu zahir, al-ustazu zahir, karena dia sebagai naibul fa'il. Yang kedua, Domirun, naib fa'il yang terdiri dari isim domir seperti umirtu, aku diperintah. Us'alu, saya akan ditanya. Umirna, kami diperintah. Nus'alu, kami akan ditanya. Naib fa'il dalam contoh ini adalah dhamir, yaitu lafaz tu, aku dalam contoh umirtu, atau na dalam contoh umirna. ini maksudnya naib fa'il dalam bentuk dhamir. Tinggal hafalan fu'ila yuf'alu. Itu wajib hafal. Wajib hafal. Dobelkan ya hafalannya 2. Yang satu tadi fa'ala, yang sekarang ini fu'ila dan yuf'alu. Fu'ilu yang itu ya. Fu'ila. Furu. Fu'ila dan yuf'ala. Bilih hilaf deui. Masukkan 2 ya. Jadi 3 tasrif usul fa'ala yufa'ilu, kedua tasrif fu'ila, ketiga tasrif yuf'alu. 3 itu ya. Itu di ini kan saling setor silahkan. Yang mujarrad Ustaz. Ya yang mujarrad. Yang mujarradnya. Karena mujarradnya. Fu'ila yuf'alu. Storenya bebas, kalau di rumah ke suami, ke anak silahkan ya, bebas. Kalau sudah langsung di list di grup. Terakhir ketentuan ya ke di rumah saja silahkan. Kecuali kalau ada pertemuan lagi selain Jumat di sini bisa atau di mana ingin saling setor silahkan. Ya. Tapi jangan Jumat ya. Pokoknya hari Kamis jam 20:23:59 menit. Terakhir enggak? Ketentuan naib fa'il.
Terdapat beberapa ketentuan tentang naib fa'il. Di antaranya, 1. Naib fa'il harus senantiasa marfu. Betul ya, marfu. Karena dia pengganti fa'il. Fa'il kan marfu, maka harus marfu. Terus 2. Naib fa'il harus selamanya didahului oleh fi'il majhul. jadi nanti kalau ada fi'il majhul, maka cari naibul fa'il. Kalau tidak ada jangan. Terus 3. Naib fa'il itu berasal dari maf'ul bih. Tetapi karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. jelas. Terus 4. Jika naib fa'ilnya mutsana atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. nah, tetap ya yang tadi itu. Silakan. Terus 5. Jika naib fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'anas. nah, kalau mudzakkar, kalau muannas jadi muannas. Oh, naib fa'ilnya muannas, berarti fi'ilnya harus muannas. Paling dua saja. Kalau tidak fu'ila, fu'ilat. Kalau tidak yuf'alu, tuf'alu. Begitu ya. Terus 6. Setiap ada naib fa'il, maka fa'il mesti tidak ada. Sementara dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, fa'il masih bisa disebutkan seperti dalam contoh, saya dipukul oleh Ali. Dalam bahasa Arab tidak bisa diungkapkan dengan kalimat doribtu bi'aliyin. iya. Tidak boleh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya dipukul Ali, masih ayah Ali kan. Dalam bahasa Arab haram, tidak boleh karena dia sudah hilang. 7. Nah, ini penting. 7. Jika maf'ul bihnya 2 atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama dijadikan naib fa'il, yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contoh dari Akto Aliyu. Nah, ini tanwinkan, salah. Aliyun. Akto Aliyun Fakirun Syauban menjadi Uktiya Fakirun Syauban. Lihat terakhir ini ya. Akto. Akto artinya apa? Memberi. Kalau akto biasanya ada 2 maf'ul bih. Akto itu dia muta'addi tapi maf'ul bihnya ada 2. Akto aliyun. Aliyun sebagai apa? Fa'il. Karena ada fi'il dan fa'il. Terus faqiron. Faqiron sebagai maf'ul bih awal. Maf'ul bih awal, maf'ul awal. Yang kedua sauban. Sauban sebagai maf'ul bih tsani. Aliyun sebagai fa'il. Nah, ini penting. Kalau ingin dimajhulkan, tetap akto, af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Majhulkan af'ala jadi uf'ila. Terus yuf'alu. Kita fokusnya yang ini. Dari af'ala jadi uf'ila. Akroma, ahsana, aslama, a'to, u'tiya. Nah, karena ini berubah dari akto jadi u'tiya, maka Ali jadi hilang. U'tiya. Nah, yang jadi naib fa'ilnya maf'ul bihi yang awal. Yang ini u'tiya fakirun. Fakirun ini sebagai naibul fa'il. Nah, baru ini jadi tetap jadi maf'ul bi. Maf'ul bi. Mau 2 silahkan. Maf'ul bi tsani yang kedua
Silakan. Mau maf'ul bih saja silakan. Kalau maf'ul bih tsani berarti asalnya ini maf'ul bih awal. Jadi kenapa nanti ini maf'ul bih tsani? Paling iya naibul fa'il ini adalah asalnya dari maf'ul bih awal. Jadi tiya fakirun. Orang fakir itu atau seorang fakir telah diberi baju. Maka jadi begitu. Tiya fakirun sauban. Mana naibul fa'ilnya? Fakirun sauban maf'ul bih tsani. Maf'ul bih tsani. Ya. Nah, jadi contohnya itu. Nah, contoh-contoh di bawah ada. Terakhir, mana? Seorang-seorang nih ke bagian. Tapi diartikan. Siapa sekarang? Ya. Umiro waladu. Laki-laki itu telah Betul? diperintah. Bagus. Anak itu telah diperintah. Terus Ke bawah ke pinggir. ke pinggir. Umirotil bintu. Anak perempuan itu telah diperintah. Bagus. Terus Umiro waladani. Dua anak laki-laki itu telah diperintah. iya. Terus dua anak saja. Dua anak itu telah diperintah. Terus Umirot kita nih ya, pakai anak laki-laki boleh. Terus Umirotul Rintani. Kedua anak perempuan itu telah diperintah. dua. Jangan Dua pakai anak. ke. Dua anak perempuan itu telah diperintah. Terus Yukmarul Aulani. Dia memerintah fa'ilnya naibul fa'ilnya dulu. anak-anak alwalu anak Anak laki-laki itu laki-laki itu telah bukan telah sedang memerintah. sedang Sedang diperintah. Bagus. Terus Marul banatu. Anak perempuan itu anak mah bintun. anak-anak perempuan itu Telah sedang. sedang diperintah. Terus Dia fakiru sauban. Orang fakir itu diberi baju. terus telah sedang Telah akan. ini fi'il madi, fi'il mudhari. Madi. Atau yu'ti. Telah. Diulang. Fakir itu Orang. orang fakir itu telah diberi baju. Terus Duribat alaihimus ayat Quran ini ya. zillah. Zillatu. Zillah kehinaan. Kehinaan itu telah ya, kau coba saja. Coba dulu. Kehinaan itu telah dipukul kepada mereka. Maksud dipukul apa? Ditimpakan. Yang pasnya apa gitu? Ditimpakan, dikenakan gitu. Duribat alaihimuz zillatu. Allah. Terus ke sini lagi, ke depan. Gabungkan. Yuk on. Jadi gitu. Bagus. Tarjim. Najih itu apa? Orang yang lulus, sukses, berhasil. Orang yang lulus itu diberi hadiah. Bagus. Terus Khuliqal insanu do'ifan.
para manusia atau manusia? Manusia itu telah diciptakan dalam kondisi lemah. Iya. Jadi kita itu ternyata ini ayat ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita itu diciptakan lemah. Memang lemah. Terus Uhillat lana maitatani. maitatan apa? Bangkai. Ini hadis ini. Bangkai. Bangkai. Hah? Dua bangkai. Dua bangkai telah dihalalkan. Lana? Telah dihalalkan bagi kami. Nah, apa bangkai apa sih? Bangkai Ikan. As-samaku wal jarod. Samak ikan, jarod belalang. Ikan halal ya. Belalang juga halal. Ini hadis. Tapi bangkainya bukan bangkai yang sudah bau. Yang sudah ada di pasar udah mati. Nah gitu. Itu dibolehkan. Uhilla lana maitatani wadamani. Hadisnya dua bangkai yang barusan dan dua darah. Dalam fikih darah apa saja kan darah haram, tapi dibolehkan. Apa yang haram, yang boleh? Darah yang halal. Al-kabid wat tihal. Al-kabid wat tihal. Kabid organ hati, tihal organ limpa. Organ hati itu kan darah, tapi dam jamid kata Ibnu Sina. Darah yang membeku. Darah yang membeku. Tapi kita sebutkan itu bukan darah, itu sudah jadi organ. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, justru dengan kabid itu dia fungsinya luar biasa. Dia akan menentukan keadaan darah seseorang. Kalau jantung mah hanya memompa. Kalau kabid itu hati. Kalau jantung itu kolbu, beda ya. Kolbun, jantung. Dalam organ badan. Kata beliau penentunya itu sebetulnya di kabid itu. Seseorang punya penyakit damawi. Damawi itu berhubungan dengan darah. Terakhir, wala tuqbalu minha syafa'atan. Tidak diterima darinya syafaatun. Nah, mana ibu fa'ilnya? Nah, ibu fa'ilnya syafa'atun. Tuh syafaatun. Terus tarjib? Tidak diterima darinya syafaat. Ya, syafaat. Kenapa tidak diterima syafaat? Karena syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah. Nanti malam insyaallah saya bahasin syafaat manfiyah. Ada dua kata saya Utsaimin, satu syafaat manfiyah, satu syafaat musbatah. Ini yang tidak diterima itu syafaat manfiyah, yang tertolak. Syafaatnya orang-orang kafir. Yang Nah, diingkari. famatan fa'uhum syafa'atus syafi'in. Surah Al-Muddathir. Baik, itu buka halaman berikutnya. Nah, PR lah, silakan tulis ya, kumpulkan. Ya. Jadikan naibu fa'il, susunan ini jadikan naibu fa'il, terus ditambah i'rab yang naib fa'ilnya. Jangan semua. Jangan semua, ambil saja setengahnya lah. Yang mana Ustaz? Yang ini kan ada apa? Ada Latihan 1, latihan 2. latihan yang di i'rab itu yang latihan 1 yang ini. Kan ada 8 soal, ambil saja 4 Mati di Irob. i'rab. Tapi di i'rabnya yang sudah jadi naib fa'il. Ya, naib fa'il. Ini tuh nggak usah dikerjain ini Ustaz. Nggak usah dikerjain. Ini kerjakan tetap. Kerjaan tetap. Kerjakan sesuai dengan ini. Nah, sudah ketemu naib fa'il, nah naib fa'ilnya di i'rab. Naib fa'il aja fiilnya. Iya, Bebas, naib Ustaz, fa'il pilih. aja. Mau dengan fiilnya? Jangan. Fiil mah sudah gampang. Silakan ya, ambil 4. Latihan nulis. Ya, 4 yang pertama ya. Oh, part yang pertama Ustaz, 4 yang paling pertama. kanan. Paling kanan. Turun ke bawah cara ininya. Oh. Part ini. Turun ke bawah. Qatafa amarat. Nah, itu. Sampai ke bawah. Itu di i'rab. Jawab dulu kemudian di i'rab. Nah, kalau yang latihan 2 itu silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau tidak paham makna nanti ditanyakan. Tapi kalau latihan 2
yang 1-2 mah ada di Al-Quran itu jadi Tidak apa-apa. Alhamdulillah itu mah. bonus. Ya, bonus. Yang hafal, ayat hafal mah kan. Ya. Yang hafal di dalam Quran. Tiba alaikumusiyam. Tulis saja kutiba alaikumusiyam. Ya. Iya. Sampai 10. Iya. Nah, ini beres jumlah fi'liyah alhamdulillah. Karena pokoknya itu di jumlah fi'liyah hanya 2, fa'il dan naibun fa'il. Nanti di pertemuan berikut ke ismi. Baik, itu yang dapat dibacakan. Yang terpenting istiqomah ya. Istiqomah. Kembali lagi ke MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu. Ibu dan Ibu Sorta sudah selesai pelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu mendatang. Tetap semangat, jangan lupa PR-nya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.